nggak mungkin melihat wajah Allah. Dan mereka nggak percaya. Baik Anda yang nggak percaya melihat wajah Allah, nanti nggak boleh lihat wajah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Babun, bab yang ke-37. Hadis nomor 367. Alhamdulillah sudah mencapai hadis 367. Kalau dulu dihafal, dulu ya. Sekarang wallahu a'lam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Mim mati ketemu mim idgham mithlain. Perlu nggak dibaca? Yata'aqabuna fikum malaikatum. Ini ada iqlab. Tidak perlu, kenapa? Karena membaca hadis tidak sebagaimana membaca Al-Quran. Sehingga kita baca dengan idhar semuanya. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan keutamaan salat subuh dan asar secara berjamaah dan di awal waktu bagi para ibu-ibu yang ada di rumah. Yata'aqabuna fikum, ada para malaikat yang silih berganti. Malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat siang dan malaikat malam. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka berkumpul ketika salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum, lalu naik menuju Allah malaikat yang menjaga kalian di waktu malam. Ada dua malaikat shift siang dan shift malam yang menjaga manusia. Shift siang berjaga dari mulai subuh sampai asar, shift malam berjaga dari mulai asar sampai subuh. Kemudian malaikat yang berjaga di waktu malam ini naik menuju Allah Ta'ala. Demikian pula malaikat siang ketika subuh naik menuju Allah. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat ini, meskipun dia paling tahu tentang kondisi hambanya. Apa manfaat Allah bertanya? Apa manfaat Allah bertanya? Dalam Al-Quran sering Allah sebutkan bahwa Allah akan bertanya kepada hamba. Kalaupun Allah tidak bertanya, apakah Allah sudah tahu? Sudah. Dan siapa saksi yang paling besar? Siapa saksi yang paling besar? Allah. Ayyu syai'in akbaru syahada? Qulillah. Siapakah yang paling besar persaksiannya? Allah. Sehingga meskipun Allah nggak tanya, kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa saksi yang lain diterima. Li'annahu akbaru syahada. Karena dia adalah zat yang paling agung dan paling mulia persaksiannya.
Lalu apa fungsi Allah bertanya kepada hamba? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ketika mulut dibungkam, tangan bicara, kaki jadi saksi. Ketika Allah bertanya kepada manusia, mereka jawab pakai tangannya yang bicara. Padahal Allah Maha tahu. Allah nggak tanya pun Allah sudah tahu. Jawabannya apa? Sebagai saksi tambahan. Sehingga ada bukti dari amal yang dilakukan oleh manusia di kalangan makhluk-makhluknya selain dirinya. Para malaikat, kemudian fisik manusia, termasuk bumi yang kita tempati, dan makhluk yang ada di sekitar kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Salah makhraj ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi tuhadditsu akhbaraha. Bumi bercerita tentang beritanya. Wa ma akhbarul ardi. Lalu apa berita bumi? Berita bumi adalah kejadian yang ada di atasnya. Semua perbuatan manusia. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa sampai semuanya dijadikan sebagai saksi? Itulah maha hikmah Allah Ta'ala, sehingga Allah jadikan semuanya sebagai saksi selain dirinya, untuk penguatan dari amal yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana pertanyaan Allah kepada malaikat ini? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi terakhir hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Fayaquluna, maka malaikat itu menjawab, tarakna ibadakum wa hum yusallun. Aku tinggalkan hambamu ya Allah ketika mereka sedang sholat. Ini kalau kita sedang sholat. Kalau kita sedang ngorok ya dijawab sedang ngorok. Kalau kita sedang sibuk urusan yang lain ya dijawab sibuk urusan yang lain. Wa atainahum wa hum yusallun, dan aku datangi mereka ya Allah ketika mereka sedang salat. Dan itu silih berganti, siang dan malam, di waktu asar dan subuh. Hadis ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 11. Silakan dibuka surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Ra'd itu surat ke-13 ya. Surat ke-13 ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat mu'aqibat yang mereka silih berganti menjaga manusia dari arah depan dan dari arah belakang. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Ada malaikat siang, ada malaikat malam yang silih berganti menjaga kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, lil abdi malaikatun yata'aqabuna alaih. Hamba itu disertai oleh para malaikat yang silih berganti menjaga mereka. Harasun bil laili wa harasun bin nahar. Ada yang menjaga di waktu malam dan ada yang menjaga di waktu siang. Yahfazunahu minal aswa'i wal hadithat. Mereka menjaga manusia dari kejadian buruk atau takdir yang belum menimpanya. Dan jumlah mereka ada dua, yang satu di depan, yang satu di belakang, sebagaimana yang ditunjukkan di surat Ar-Ra'd ayat 11. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, yang menyertai manusia ada 4 malaikat. Dia selalu menyertai kita. 2 malaikat penjaga, 2 malaikat pencatat amal.
Dua malaikat penjaga, fasnani 'anil yamini wa 'anil shimal yaktubanil a'mal. Dua malaikat, yang satu berada di kanan, yang satu berada di kiri, mereka nyatat amal manusia. Wa malakani akharani yahfadhanihi wa yuharrisanihi. Dan dua malaikat menjaga manusia, yang satu di depan, yang satu di belakang. Kalau hidup kita selalu bareng dengan orang soleh yang kita segani, kira-kira terjadi nggak berbuat maksiat? Ya, ghaddul basar. Kemudian apa lagi? Jaim, jaga image. Kalau ketawa nggak berani, ya. Kalau lagi makan bareng pesan apa? Gorengan saja. Dia pasti akan pesan yang murah, ya. Malu kalau minta tongseng atau apa, malu dia. Karena dia berada di hadapan orang yang dia muliakan, dia segani. Yang selalu menyertai kita 4 malaikat. 4 malaikat, kemanapun kita berada. Sehingga andaikan mereka ditampakkan, mungkin kita akan banyak kemudian tinggal diam saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bergerak takut nanti jangan-jangan salah, nanti jangan-jangan keliru. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ujian kepada manusia, mereka nggak kelihatan, tapi mereka melakukan tugas sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. 2 pencatat amal, yang kedua, yang 2 lainnya menjaga depan dan belakang. Terjadi kecelakaan, 1 bis mati semuanya kecuali bayi 2 tahun. Padahal secara peluang antara bayi dengan orang dewasa, secara peluang lebih besar mana selamatnya? Bayi nggak bisa lompat. Orang dewasa mungkin bisa lompat, bisa lari, tapi bayi ini selamat, yang lain mati. Bukan karena sakti, tapi malaikat menjaga mereka atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjaga itu kumpulnya di waktu subuh dan di waktu asar. Malaikat siang berjaga dari mulai subuh sampai asar. Kemudian di waktu asar mereka naik menuju Allah Ta'ala. Malaikat malam berjaga dari asar sampai subuh. Di waktu subuh mereka naik menuju Allah Ta'ala. Kemudian setiap kali mereka naik ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi terakhir ketika kalian meninggalkan hambaku? Maka mari kita berlomba, berusaha untuk menjaga agar jawabannya selalu indah di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan? Kerjakan sholat, sehingga mereka mendatangi kita waktu kita sholat, mereka meninggalkan kita ketika kita sedang sholat. Jawaban itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Taraknahum wa hum yusallun. Ketika aku tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun. Ketika aku datangi mereka, mereka sedang sholat. Dan jangan sampai jawabannya selain itu. Ketika aku datangi mereka, mereka sedang mancing. Ketika aku tinggalkan mereka, mereka sedang pit-pitan. Wah, ini kok rano sing membanggakan, ya. Mana yang lebih membanggakan, mancing atau pit-pitan? Ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan asar tepat waktu bagi yang laki-laki berjamaah di masjid. Bagi yang ibu-ibu jangan mentang-mentang di rumah kemudian bebas milih waktu. Kerjakan di awal waktu, subuh di awal waktu, asar di awal waktu. Yang lain berarti boleh Pak di akhir waktu. Oh jangan, ya. Tapi di 2 sholat ini ada penekanan khusus. Usahakan kerjakan di awal waktu. Terkadang ketika safar, musafir diperbolehkan untuk jamak zuhur dan asar. Dan terkadang kalau akses sholatnya mudah, saya secara sengaja nggak jamak. Ya, mungkin bagi yang lain jamak, tapi kita ya sudahlah, saya nanti sholat bareng mukim. Zuhur, selesai zuhur ya keluar masjid,
Kemudian nanti asar sholat lagi bareng orang mukim, dengan harapan bisa mendapatkan keutamaan dengan di hadis ini, yaitu bisa mendapatkan persaksian malaikat di setiap subuh dan asar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat subuh dengan Quran masyhud. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Selanjutnya kita akan membaca hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah bercerita, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ilal qamar lailatal badri. Kemudian beliau melihat ke arah bulan yang sedang purnama. Tanggal berapa di hadis nggak disebutkan dan itu nggak penting, yang jelas purnama. Faqala, kemudian beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Yang disamakan apanya? Yang disamakan apanya? Beliau tidak menyamakan Allah dengan bulan. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan. Apa yang disamakan oleh beliau? Cara melihatnya, bukan yang dilihat. Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama adalah tashbihur ru'ya birru'ya wala tashbihul mar'a bil mar'a. Yang dilakukan oleh beliau menyamakan cara melihat dengan cara melihat. Cara melihat Allah seperti cara melihat bulan, bukan menyamakan objek yang dilihat. Beliau tidak menyamakan Allah dengan bulan, karena bulan makhluk. La tudammuna fi ru'yatihi syai'a. Kalian tidak akan su-suan, berdesak-desakan ketika melihat Allah. Nah, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, didukung oleh banyak sekali dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tambahkan dalil-dalil Al-Quran, dalil melihat wajah Allah dari Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada di surat apa itu? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada di surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wajah mereka para ahlul jannah nadhiratun, cerah, ya, menampakkan kebahagiaan. Ila rabbiha nadhirah, dan mereka melihat ke arah Rabbnya. Dan itulah dalil dalam Al-Quran bahasanya mereka melihat Allah Ta'ala. Dalil yang lain, Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ada di surat Yunus ayat 26. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang soleh akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan surga. Makna ziyadah dalam ayat ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat wajah Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika semua penduduk surga sudah masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah bertanya kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, kalian butuh apa, sampaikan saja akan saya kasih. Maka penduduk surga yang sudah dimuliakan sedemikian rupa, ibarat tamu yang sudah dikasih fasilitas lengkap,
Anda punya tamu, begitu datang langsung dimasukkan ke dalam hotel, di dalamnya penuh dengan aneka fasilitas, nggak ada yang kurang. Tapi karena kita memuliakan tamu, kita menyampaikan, saya tidur di kamar sebelah, Bapak kalau butuh sesuatu baca bismillah saya datang. Ini dalam rangka apa? Memuliakan tamu. Allah Ta'ala memuliakan penduduk surga. Mereka masuk surga sudah dikasih semuanya, masih ditawari, hal turiduna syai'an azidukum, kalian minta apa nanti saya tambah. Akhirnya mereka mengatakan, alam tubayyit wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah membuat kami jadi putih, engkau selamatkan kami dari neraka, dan engkau masukkan kami ke dalam surga, mau apa lagi? Sudah komplit semuanya. Fayakshifu 'anil hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Kemudian Allah menyingkap tabir, maka tidak ada nikmat yang lebih mereka rasakan keindahannya melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang nggak percaya dengan seperti ini, sehingga mereka mengatakan nggak mungkin melihat wajah Allah, dan mereka nggak percaya. Baik, Anda yang nggak percaya melihat wajah Allah, nanti nggak boleh lihat wajah Allah. Sebagaimana orang yang tidak percaya pada janji yang lain, nanti nggak dikasih oleh Allah. Nggak percaya ada bidadari, nanti nggak dikasih. Mau nggak? Mau tidak, Pak? Nggak mau. Ya, kalau nggak mau maka percayalah. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Siapa yang mendustakan karamah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Apa makna karamah? Makna karamah adalah janji indah kelak di hari kiamat. Ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat beliau, ada syafaat para malaikat dan orang mukmin. Ada apa lagi? Ada sungai Khamr, ada apa lagi? Ada pasar di surga, ada bisa melihat wajah Allah, dan aneka kenikmatan yang lainnya. Saya nggak percaya kalau ada pasar di surga. Ya sudah, nanti kamu nggak boleh masuk. Karena siapa yang mendustakan karomah, dia tidak akan mendapatkannya. Baik, angkat tangan. Yang nggak percaya bisa melihat wajah Allah. Yang nggak yakin bisa melihat wajah Allah, angkat tangan. Alhamdulillah, kita semuanya yakin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari janji yang disediakan oleh Allah untuk ahlul jannah. Baik, mana yang lebih tinggi kenikmatannya? Ketemu Nabi atau ketemu Allah? Ketemu yang mana, Pak? Orang bisa nangis ketika diceritakan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang selama ini kita sanjung, kita kasih sholawat, kita sebut dalam sholat. Saya sangat rindu untuk ketemu beliau. Kadang sampai bisa nangis ya. Baik, ada yang sebenarnya lebih tinggi lagi, kita layak untuk rindu ketemu dengannya, yaitu zat yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, mengatur kehidupan kita, yang kita sembah, yang kita sujudi, dialah Allah Ta'ala. Makanya doa Nabi SAW yang beliau ajarkan, bukan rindu ketemu Nabi, tapi rindu ketemu Allah. Gimana teks doanya? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatam muhtadin. Yang sudah hafal? Fadhal ikra. Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Kerjasama boleh? Musyarakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ladzatan nadhari ila wajhika, kelezatan bisa melihat wajahmu,
wasyauqa ila liqa'ika, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Doa ini ada di Hisnul Muslim. Ada di Hisnul Muslim, doa selesai salat atau selesai tasyahud sebelum salam. Doa selesai tasyahud sebelum salam di Hisnul Muslim disebutkan dalam doa yang sangat panjang. Doa yang ke berapa ini? Ke-5 atau ke-6? Ke-6, ya. Doanya sangat panjang. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li, dan seterusnya. Di akhir doa ada kalimat seperti itu. Sangat bagus untuk dihafalkan, membuktikan kalau kita ingin ketemu Allah. Ada yang ingin ketemu Allah? Yang ingin ketemu Allah? Masya Allah, semuanya harusnya ya ingin ketemu Allah. Dan kita punya kerinduan untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak didoakan semoga cepat ketemu Allah? Itu mengandung makna yang lain ya. Tapi kalau rindu untuk ketemu Allah, itu bagian dari doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyauqa ila liqa'ika, dan aku mohon kepadamu untuk memiliki kerinduan bertemu denganmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah senang ketemu dengannya. Sebaliknya, siapa yang benci ketemu Allah, maka Allah benci untuk ketemu dengannya. Sehingga kita berharap punya kerinduan untuk ketemu Allah Ta'ala. Selanjutnya, Allah jadikan nikmat terbesar bagi penduduk surga adalah melihat wajahnya. Kenapa ini menjadi nikmat terbesar? Karena nikmat itu ada di indera, pandangan, pendengaran. Dan nikmat pandangan lebih tinggi dibandingkan nikmat pendengaran. Karena itulah Allah jadikan orang bisa hilang kesadaran karena nikmat pandangan. Sebagaimana cerita siapa? Ceritanya siapa? Yusuf alaihissalam. Ketika istrinya raja, dia digerenengi oleh para wanita sekampung. Akhirnya mereka diundang semuanya. Kalian memang belum ketemu Yusuf. Diundang, lalu dikasih apa? Wa'atadna likulli wahidin minhunna sikina. Masing-masing dikasih pisau. Kemudian dia perintahkan kepada Yusuf, ukhrujna, ukhruj, sekarang kamu keluar. Wa qalat ikhruj, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika mereka melihat Yusuf, mereka ngiris-ngiris tangannya enggak terasa. Dan mereka mengatakan, Masya Allah, hasya lillah, ma hadza basharan, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat. Coba, ada seorang wanita melihat artis yang paling ganteng. Dalam kondisi dia melihat artis, menikmati wajah artis yang paling ganteng, tusuk dia dengan jarum pentul. Terasa sakit nggak? Kalau sakit, itu nggak ada apa-apanya dengan Yusuf. Kalau masih terasa sakit, berarti nggak ada apa-apanya dengan Yusuf. Karena beliau ngiris, mereka ngiris tangan nggak terasa. Disebabkan melihat keindahan wajahnya Yusuf alaihissalatu wassalam. Itulah nikmat di mata. Sampai seperti itu ketika di dunia ya. Bagaimana dengan indahnya pencipta Yusuf? Karena pencipta seluruh keindahan adalah zat yang paling indah. Itulah makna kenapa melihat wajah Allah dijadikan oleh Allah sebagai nikmat yang tertinggi bagi penduduk surga, sehingga melupakan keindahan-keindahan yang lainnya.
Lalu gimana caranya untuk bisa mendapatkan itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, dan kalian tidak akan rebutan ketika melihatnya. Melihat ke atas itu tidak rebutan, beda dengan melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah orang bisa rebutan. Sehingga orang ketika melihat bulan itu tidak pakai antrian, nggak pakai desak-desaan, tinggal dongak kelihatan. Berbeda dengan melihat tempat yang sempit. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu, jangan sampai dikalahkan, maksudnya jangan sampai telat walaupun sekali. Kalau kalian mampu, jangan sampai telat walaupun sekali untuk menjaga solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah, jaga baik-baik. Jangan sampai tidak mengerjakan solat subuh dan asar tanpa jamaah sampai mati, untuk bisa mendapatkan janji melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Qaf, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sucikanlah nama Rabbmu dengan memuji Rabbmu, maksudnya kerjakanlah ibadah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, yaitu dengan mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Yang ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Hadis berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia masuk surga. Bardun artinya apa? Dingin. Air yang didinginkan, bahasa Arabnya mubarrad. Maka di galon Zam-Zam yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada yang tanpa tulisan, ada yang ada tulisannya, kasih warna biru, mubarrad, artinya yang dingin. Siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia masuk surga. Yang dimaksud sholat di dua waktu dingin adalah subuh dan asar. Li'annahu baradun bil laili wa baradun bin nahar. Karena dua sholat ini, sholat dingin di waktu siang dan sholat dingin di waktu malam. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab yang ke-38, babun bayanu anna awwala waqtil maghrib 'inda ghurubi syamsi. Bab penjelasan bahwa awal salat maghrib adalah ketika terbenam matahari. Hadis yang pertama, hadis dari Salamah. Beliau mengatakan, kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghribah idza tawarat bil hijab. Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib ketika tawarat bil hijab, ketika bulatan matahari sudah terbenam. Tawarat bil hijab maknanya adalah gharabati syamsu, matahari terbenam, sehingga disebut tawarat bil hijab, yang artinya tertutupi hijab. Karena ketika matahari terbenam, maka dia tertutupi dengan hijab. Dan itulah datang waktu maghrib, meskipun semburat sinarnya masih sangat terang, meskipun efek sinarnya masih sangat terang. Kemudian hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
kunna nusallil maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu layubsiru mawaqi'a nablihi. Kami terbiasa salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai salat, di antara kami ada yang pulang dan dia masih bisa melihat tempat nablnya, tempat anak panahnya. Dan sudah menjadi hal yang lumrah, orang di masa silam punya senjatanya digantung. Beda dengan di zaman sekarang ya. Kalau sekarang yang digantung foto. Kalau dulu yang digantung pedang, panah, dan senjata. Sekarang kalau ada rumah gantung kayak gitu, dicurigai teroris. Karena tradisi dulu dengan sekarang beda. Para sahabat mengatakan kami pulang selesai sholat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bisa melihat anak panahnya tergantung. Berarti apa? Masih cukup terang. Padahal ini di dalam rumah. Ini dalam rumah, bukan di luar rumah. Kalau di luar rumah, semburat terang itu mungkin masih bisa menampakkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi kalau di dalam rumah, ya seharusnya ada bayangan tambahan, tapi ternyata sahabat bisa melihatnya. Yang ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat maghrib di awal waktu dan beliau tidak terlalu panjang bacaannya. Disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, berarti tidak ada di kitab ini ya, dari Ali bin Bilal dari salah seorang sahabat Ansar. Mereka mengatakan kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba thumma narji'u natarama hatta na'tiya diyarana. Kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pulang bareng-bareng sampai kami tiba di rumah. Fama takhfa alaina mawaqi'u sihamina. Maka kami masih bisa melihat tempat anak panah kami. Yang ini dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan salat maghrib dan tidak memanjangkannya. Di sini jarak adzan sampai qomah maghrib berapa menit? 10. Yang lama di marhamah Pak ya. Berapa Pak? 15. Sehingga yang lain udah pada qomat, di sana masih bisa sholat tahiyat. Bisa sholat tahiyatul masjid. Dan kita yang datang telat juga tidak terlambat, meskipun yang lain sudah dapat 1 rakaat. Insya Allah masih di awal waktu, tapi kalau lebih di awal lagi lebih bagus. Meskipun bukan berarti tidak memberi kesempatan untuk sholat sunnah qobliyah maghrib. Ada satu tradisi di provinsi tertentu, adzan maghrib langsung qomat. Ini saya jumpai di Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Begitu selesai adzan langsung qomat. Dan di beberapa tempat yang lain juga seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.